Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yulinda dengan ujung FPM 033 kelas 4A PGSD. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Arman, Magister Kependidikan selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada materi keempat yang berjudul Model Azure. Model Azure adalah kerangka perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran yang efektif, khususnya dapat menggunakan pemanfaatan media dan teknologi. Pertama itu ada analisis peserta didik, yang dimana guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik untuk menyesuaikan metode dan strategi yang digunakan untuk proses pembelajaran, yang meliputi siapa peserta didiknya, yang meliputi usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman belajar sebelumnya. Yang selanjutnya ada andragogi. Jika peserta didik orang dewasa, maka metode dan strategi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip andragogi. Tentunya ada ciri-ciri umum peserta didik, yang dimana memahami aspek psikologis, sosial, kognitif mereka agar pembelajaran lebih sesuai. Nah, selanjutnya ada kompetensi awal, yang dimana untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat membantu guru menyesuaikan tingkat kesulitan dalam. Selanjutnya ada gaya belajar, yang dimana setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Guru harus menyesuaikan strategi agar semua peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Menentukan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran harus jelas agar peserta didik memahami capaian pembelajaran yang ingin mereka capai. Hal ini mencakup pertama itu ada penilaian hasil belajar, yang dimana menentukan apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Rubrik penilaian yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan dari kinerja peserta didik secara objektif. Nah, ada kompetensi yang diharapkan, yang dimana meliputi kemampuan dalam mengerjakan tugas yang diharapkan setelah selesai pembelajaran. Memilih metode, media, dan bahan pembelajaran, yang dimana guru harus memilih pendekatan terbaik untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada siswa, yang meliputi media pembelajaran, media instruksional, menggunakan media yang sudah ada ataupun mengembangkan media yang baru jika diperlukan. Yang selanjutnya itu ada menyesuaikan materi agar relevan dan mudah dipahami oleh peserta didik. 4. Ada pemanfaatan media dan bahan pembelajaran. Penggunaan media yang efektif akan meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama itu ada pratinjau materi, yang dimana guru harus meninjau materi sebelum menyampaikan ke peserta didik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menyiapkan lingkungan belajar, yang dimana guru harus membuat suasana yang nyaman dan kondusif saat pembelajaran. Guru juga harus memberikan instruksi kepada peserta didik saat proses pembelajaran agar siswa dapat memahami apa yang harus mereka lakukan. Ada meningkatkan partisipasi peserta didik, yang dimana agar peserta didik lebih interaktif dan efektif saat proses pembelajaran, peserta didik harus dilibatkan secara aktif melalui ada diskusi kelompok alfa kelas, yang dimana peserta didik harus bertukar pendapat kepada peserta didik lain untuk lebih memahami konsep pembelajaran. Kegiatan kelompok kecil, yang dimana memberikan eksplorasi lebih lanjut kepada peserta dan kerjasama tim. Penilaian formatif, yang dimana evaluasi yang digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik dan memberikan umpan balik. Mengevaluasi dan merevisi pembelajaran, yang dimana evaluasi digunakan sangat penting untuk efektivitas pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Beberapa aspek evaluasi yang meliputi yang berhasil dan apa yang tidak, yang dimana mengidentifikasi metode atau materi yang efektif yang perlu diperbaiki. Evaluasi sumatif, yang dimana dilakukan setelah selesai pembelajaran, yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Selanjutnya ada revisi materi dan metode.
Jika ada kekurangan, perlu dilakukan yang namanya perbaikan pada saat penyampaian materi dan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.